Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali hari ini. Insya Allah kita akan membahas sebuah soal. Di sini soalnya tentang jaring-jaring makanan. Ya, apa sih jaring-jaring makanan? Apa sih rantai makanan itu? Mungkin kita perlu review dulu ya, teman-teman. Ya, jadi apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah siklus perpindahan energi dari organisme yang satu ke organisme yang lain, ya. Dan ya namanya siklus harus berputar, gitu ya, harus ada perputaran. Contoh ya, misalnya ada rumput yang dimakan oleh belalang, gitu ya. Kemudian belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan sama ular, gitu ya. Lalu ularnya mati, diurai oleh jamur, oleh bakteri, oleh mikroorganisme lain yang ada di tanah. Yang kemudian unsur-unsur dari yang terurai dari ular tadi yang ada dalam tanah nanti akan diserap oleh si rumput lagi, gitu ya. Lalu rumputnya nanti akan dimakan lagi sama kodok. Begitu seterusnya. Ada perputaran di sana. Nah, inilah yang disebut dengan rantai makanan. Ya, sebuah keteraturan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Ya, inilah salah satu bukti kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam menjamin makhluk hidupnya semuanya pasti mendapatkan rezekinya masing-masing. Oke. Terus bedanya apa nih jaring-jaring makanan sama rantai makanan? Nah, kalau rantai makanan tadi mungkin lebih sederhana ya, seperti contoh yang tadi disampaikan. Nah, kalau jaring makan ini dibuat lebih kompleks. Di mana ya, kalau tadi contohnya rumput, nah rumput kan sebenarnya nggak cuma dimakan sama belalang gitu ya. Nah, dia juga punya konsumen lain ya, seperti misalnya dimakan tikus, dimakan kelinci. Nah, seperti itu. Begitupun si belalang nggak cuma dimakan sama kodok, gitu kan? Bisa jadi dia dimakan oleh burung atau hewan-hewan lainnya. Nah, pada soal yang ditampilkan di sini, ini menampilkan gambar tentang jaring-jaring makanan, gitu ya. Nah, jadi coba kita lihat aja nih langsung ke pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ya, A dan B. Nah, untuk yang A, di sini kita diminta sebutkan dua hama tanaman yang dapat diberantas namun tidak mempengaruhi keadaan hewan lain secara signifikan pada ekosistem tersebut. Lalu jelaskan alasannya. Nah, kira-kira ada nggak ya komponen yang nggak memberikan pengaruh kepada komponen lain? Tentunya tidak ada ya. Setiap komponen dalam rantai makanan itu berperan penting dan saling mempengaruhi terhadap komponen lainnya. Nah, tapi di sini fokus soalnya adalah menanyakan mana nih yang pengaruhnya nggak terlalu signifikan, gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ya, ini ada dua tips yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Yang pertama, ya, kita coba perhatikan dulu alur rantainya, ya. Nah, kalau lihat dari gambar ini sebenarnya simpel ya. Ini kebanyakan itu hanya siklusnya itu hanya 3 tingkatan saja. Contohnya nih misalnya ini tumbuhan ya. Tumbuhan di sini sebagai produsen tunggal ya yang ada di sini. Tumbuhan dimakan oleh kelinci ya sebagai konsumen satu. Lalu konsumen duanya ada rubah, ada elang. Nah, berarti kan nih simple ya, cuma 3 tingkatan aja. Atau misalnya tumbuhan dimakan tikus, nah tikus dimakan rubah sama elang. Nah, dari sini kita udah tahu nih ya tingkatannya dari bawah ke atas. Atau teman-teman balik juga nggak apa-apa dari atas ke bawah. Misalnya rubah makan kelinci, kelinci makan tumbuhan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tahu mana yang paling tidak signifikan itu adalah komponen yang punya opsional lain ya, punya alternatif lain untuk mangsanya atau predatornya gitu ya. Maksudnya alternatif itu gimana? Nih, teman-teman bisa lihat nih, kan kalau tanda panah di sini, ya, nih kita coba highlight ya, ke warna kuning nih. Nih, tumbuhan
Nah, tanda panahnya ke arah kelinci berarti maksudnya tumbuhan dimakan oleh kelinci ya. Kemudian kelinci ini bisa jadi dia dimakan oleh rubah atau dia dimakan oleh elang gitu ya. Nih tanda panahnya ada dua, itu tandanya kelinci ini punya dua predator ya, bisa rubah, bisa elang. Nah, berarti si kelinci ini punya dua predator gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tikus nih. Tikus juga ya. Tikus ini dia juga punya dua cabang ya. Satu ke rubah, satu ke elang. Nah, dari sini kita bisa tahu nih bahwa baik rubah dan elang sebagai predator tertinggi di sini ya, konsumen tertinggi, dia ini dua-duanya punya dari yang sudah kita warnai ini ya. Ini ada dua mangsa, ada dua pilihan ya. Rubah bisa makan kelinci, bisa makan tikus ya. Elang bisa makan kelinci, bisa makan tikus gitu ya. Oh ya, tadi kan nih fokus soalnya pada hama ya. Yang harus dihilangin ini dua hama tanaman. Nah, karena dua hama tanaman berarti yang terdekat ini ada kelinci, ada tikus, ya. Kemudian burung pemakan biji, lalu ada belalang. Ya. Jadi kita fokus ke 4 hewan ini sebagai hama tanaman. Nah, kembali ke tadi ya, dengan adanya opsional ini ya. Jadi, jika kita pilih kelinci ya yang harus dihilangkan misalnya, apakah rubah akan kelaparan? Tidak, ya. Rubah tidak akan kelaparan karena dia masih bisa makan tikus. Begitupun elang. Elang, kalau kelinci punah, nah elang bukan berarti dia akan punah juga. Karena dia masih punya mangsa lainnya, yaitu tikus. Gitu ya. Nah ini dari yang kita warin aja, kita sudah bisa tahu bahwa kelinci ini ternyata salah satu komponen yang tidak terlalu berpengaruh ya, maksudnya pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap komponen lain jika dia hilang. Seperti itu. Terus apa yang terjadi pada tumbuhan ya? Ya tumbuhan insya Allah normal-normal aja ya, karena dia masih punya banyak mangsa yang lain ini. Ada burung lah, ada tikus, ada belalang, seperti itu. Oke, berarti kita bisa pilih nih kelinci, gitu ya, kelinci sebagai salah satu hama tanaman yang pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Alasannya apa? Ya tadi ya, karena konsumennya itu memiliki alternatif lain gitu. Terus gimana kalau misalnya tikus ya? Tikus nih kalau misalnya dihilangkan, sama kasusnya ya. Si rubah, elang itu juga dua-duanya punya alternatif lain selain tikus. Nah, tapi kalau misalnya kelinci sama tikus dua-duanya kita hilangkan, nah, kira-kira apakah mangsanya habis? Ternyata tidak juga ya. Ini masih ada tanda panah lain. Ternyata rubah itu punya mangsa lain ke burung, gitu ya. Elang pun juga sama nih. Elang juga bisa makan burung pemakan biji, gitu ya. Nah, bahkan ini ada lagi nih. Rubah makan burung pemakan serangga, lalu elang makan burung pemakan serangga juga. Elang juga punya mangsa yaitu ular. Nah, berarti dia masih punya banyak mangsa yang lain ya. Sehingga meskipun kelinci dan tikus ini hilang ya. Oke, misalnya ini kita kasih tanda warna merah. Ini kita hilangin kelinci sama tikus. Nah, maka ini akan terjadi perubahan ya, tentunya akan terjadi perubahan dalam rantai makanannya. Jadi rubah sama elang, keduanya akan berkompetisi untuk memangsa ya mangsa yang tersisa ya. Di sini saingannya rubah sama elang ini saingan untuk makan burung pemakan serangga sama burung pemakan biji ya. Kalau ular, nah, elang ini nggak ada saingan. Nah seperti itu ya teman-teman, sebenarnya mudah. Nah untuk yang lain sebenarnya nggak perlu juga kita perlu
pikirkan ya untuk menghemat waktu dalam menjawab soal. Tapi kalaupun teman-teman mau tahu ya, di sini saya coba jelaskan. Nah, ini ada juga nih ternyata komponen yang tidak ada alternatif gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya laba-laba ya sama belalang. Nah, ini hubungannya tunggal ya, tidak ada percabangan. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman pilih belalang nih ya, yang harus dihilangkan. Karena si laba-laba ini tidak punya mangsa lain, nah ini baru pengaruhnya besar ya. Dengan hilangnya belalang, maka laba-laba pun akan punah. Kenapa kok bisa punah? Makanannya nggak ada, dimangsa iya, kan gitu ya. Jadi bagaimana laba-laba bisa tumbuh kalau misalnya makanannya sudah punah? Ya, dia nanti makan apa? Nah, laba-laba yang tersisa yang bertahan hidup, nah nanti habis lama-lama dimakan oleh ular, dimakan oleh burung pemakan serangga, gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengaruh yang signifikan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya rasa untuk nomor yang pertanyaan A ini sudah cukup ya. Lalu kita coba lanjut ke yang B. Nah, sebutkan satu hama tanaman yang tidak dapat diberantas dan jelaskan alasan. Nah, ini yang barusan kita bahas ya. Berarti untuk yang B jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah belalang. Seperti itu ya. Belalang ini adalah komponen yang tidak boleh hilang ya dari komponen hama tanaman karena dia adalah mangsa tunggal bagi si laba-laba. Nah, karena pengaruhnya ini besar sekali kepada laba-laba. Meskipun apa namanya? Meskipun misalnya laba-laba punah, nah, ular masih punya alternatif ya, makan burung pemakan biji, gitu ya. Nah, tapi di sini berarti kan tandanya dengan hilangnya belalang, pengaruhnya itu sangat signifikan. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.